Halo Adirekta, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun berada. Semoga teman-teman Adirekta sehat-sehat dan selalu baik-baik saja. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya terkait perkenalan dari perusahaan ICBP dan Business Environment and Analysis Industry dan terkait SWOT-nya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat-nya. Nah, karena kita udah ngebahas terkait SWOT nih, kita udah tahu kekuatannya ICBP kayak gimana, kelemahannya, peluangnya, ancamannya. Ini aku pengen ngelanjutin dikit terkait strategi dan target dari PT ICBP. Nah, jadi sebelum kita masuk ke analisis tools dari ICBP itu sendiri, kita bahas dulu terkait strategi PT Indofood CBP Sukses Makmur dan targetnya. Nah, kita tahu dalam analisis industri itu ada namanya diferensiasi produk, ada SWOT, ada cost leadership, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke strateginya nih, dalam analisis industri juga. Nah, strategi PT Indofood itu ternyata yang pertama menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Oke, di sini ada kata-kata harga yang terjangkau. Dengan adanya harga yang terjangkau, pasti PT Indofood CBP ini dia mencari dalam pembuatan produknya ya, dia pasti mencari cost serendah mungkin. Oke. Biar apa? Biar dia jadi cost driver daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Karena dia memegang kendali suatu cost yang dia buat sebuah produk, maka cost leadership itu memungkinkan si PT Indofood CBP ini menjadi cost leadership-nya dari industri makanan dan minuman, kayak gitu. Nah, yang kedua itu terkait meminimalkan meningkatkan image perusahaan. Ya, kita tahu bahwa ICBP ini udah terkenal banget. Otomatis kalau ningkatin image perusahaan itu ya sekiranya itu pasti bisa buat si ICBP. Itu strateginya dari ICBP. Lalu berusaha ningkatin kesetiaan pelanggan terhadap produk-produk yang dihasilkan dan memperluas jaringan penjualan. Terus dengan meningkatkan jumlah retail outlet sehingga konsumen mudah dalam mendapatkan produk Indofood. Lalu yang terakhir memperluas penguasaan pasar. Kalau yang terakhir ini udah pasti strategi yang paling jitu ya dari ICBP. Kenapa kok gitu ya? Karena kita tahu produk-produk dari ICBP itu banyak banget. Nggak cuma mie, nggak cuma makanan ringan, tapi juga bahan-bahan bumbu sekalipun itu juga diambil gitu pasarnya sama ICBP. Jadi kalau si ICBP itu memperluas pasarnya itu memang benar. Perluas banget si pasar dari ICBP ini karena produk-produknya terdiferensiasi kayak gitu. Itu adalah strategi dari PT ICBP. Nah, lalu kalau kita udah tahu strategi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini, kita tahu targetnya itu siapa sih? Target PT Indofood itu siapa dan untuk apa gitu targetnya PT Indofood. Nah, jadi target dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu yaitu yang pertama terkait meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap produk-produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan memperluas pasar ekspor juga. Oh ya, kita tahu makanan ringan yang ada di PT Indofood itu ekspornya itu gede-gedean, apalagi terutama di Australia. Di Australia makanan Indomie itu bener-bener udah jadi kayak produknya di Australia sendiri gitu. Padahal dari Indonesia, dari PT Indofood CBP. Nah, itu udah dikenal banget sama Australia. Nah, otomatis PT ICBP ini itu bener-bener nyari keloyalan dari customernya. Nah, otomatis karena dia udah punya customer yang loyal, maka dia udah punya image yang bagus. Nanti itu adalah yang masuk ke strateginya tadi ya, meningkatkan image perusahaan. Nah, jadi dengan itu tadi dia punya target bahwa dia tingkatin keloyalan dari si PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, lalu selanjutnya terkait mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu adalah target juga yang terakhir mencapai kepuasan konsumen dan partner. Oke, sekarang kita udah tahu nih strategi PT Indofood dan targetnya. Nah, karena kita udah tahu kompleks bagaimana kita udah tahu PT ICBP itu produknya apa aja, strateginya gimana, SWOT-nya gimana, targetnya apa. Karena kita udah tahu, sekarang kita langsung masuk ke analisis tools-nya. Alat analisisnya dari ICBP ini sendiri. Oke, dalam analisis laporan keuangan, sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang utama ya, kita tahu dalam ALK itu ada beberapa alat analisis. Contohnya ada komparatif analisis, terus ada juga terkait common size, terus ada juga sama rasio,
Terus ada valuation terkait cash flow-nya kayak gimana, yaitu adalah alat analisis dari analisis laporan keuangan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu terkait analisis laporan keuangannya. Nah, ini adalah halaman dari Comparative Statement of Financial Position. Nah, dalam komparatif itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yaitu, di sini dia ada. Nah, terbagi menjadi comparative analysis dan dalam year to year analysis atau year on year. Kalau teman-teman ngelihat YOY dari ICBP itu ya terkait year to year analysis ini. Terus yang kedua terkait index number trend analysis. Nah, jadi di sini ada dua comparative analysis, teman-teman. Ada year to year analysis dan index number trend analysis. Nah, di sini aku udah buat dua komparatif. Yang pertama komparatif dari statement of financial position-nya kayak gimana, dan komparatif dari statement of comprehensive income-nya kayak gimana. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Check it out. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dari 3 tahun terakhir ya, tahun 2019, tahun 2020, dan karena PT ICBP itu laporan keuangannya masih terbit di triwulan kedua, yaitu 30 Juni 2021, maka aku pakai tahun atau pakai tanggal ini gitu. Nah, jadi di sini adalah Statement of Financial Position dari ICBP. Sekarang kita analisis satu-satu nih. Ini contoh analisisnya bagaimana kita bisa memperhitungkan comparative analysis gitu. Nah, di sini aku cuma fokus ke bagaimana cara menghitung. Oke, karena kalau kita menghitung intrinsic value itu akan dibahas di TM-TM berikutnya. Jadi di sini aku cuma sharing bagaimana cara kita menghitung data comparative analysis dari laporan posisi keuangan dari si ICBP ini. Nah, caranya gimana? Sekarang kita lihat. Namanya comparative analysis. Dia mengcompare. Namanya compare. Dia membandingkan bagaimana sih kenaikan atau penurunan dari suatu masing-masing akun di pos-pos neraca. Nah, contohnya gimana? Contohnya sekarang kita lihat di aset lancar. Oke, di sini ada cash and cash equivalent atau cash dan setara cash. Itu ada di sini ada kata-kata 14,071% dan 11,919%. Maknanya apa? Cara ngitungnya gimana? Ya, kita lihat dari data. Nah, data di sini ternyata SOFP dari tahun 2019 ke 20 itu meningkat, teman-teman. Meningkatnya berapa? Meningkatnya sekitar 1 miliaran, 1 triliunan. Ingat, ini dalam jutaan ya. Nah, ini tuh meningkatnya gede, sekitar 14%. Nah, karena dia naiknya 14%, terus dari 31 Desember ke setengah tahun itu naiknya, bentar aku cek, 11%. Nah, ini tuh ngebandingin itu tadi kenaikannya. Jadi cara ngehitungnya gimana? Cara ngehitungnya dari comparative analysis itu adalah dengan kita kurangi dulu selisih dari di 31 Desember 2020 dan selisih dari antara 31 Desember 2020 dan 2019. Ternyata terus nanti kita bagi nih sama tahun 2019-nya. Dia terjadi kenaikan berapa persen sih? Nah, di sini ternyata dia dapat kenaikannya itu 14%. Nah, ini ngebuktiin bahwa cash yang ada di SOFP itu meningkat sebesar 14,071%. Nah, begitu juga di tahun 2021, dari 2020 Desember ke Juni 2021, dia itu ternyata naik juga, teman-teman. Yang awalnya 9.535 jadi 10.671.942. Ini dalam jutaan ya. Jadi sebenarnya itu triliunan gitu. Ini dalam jutaan. Oke, dalam jutaan. Nah, 9 juta jadi 10 juta. Dia naiknya 11%. Ya udah, dalam waktu setengah tahun aja si ICBP itu punya cash kenaikannya itu tinggi banget, 11%. Bagiku itu tinggi banget ya, dari sebuah cash. Kalau kita naik 1 triliun dalam setengah tahun itu udah benar-benar perusahaan yang bagus banget dalam melikuiditaskan suatu aset lancarnya, terutama di sini adalah cash-nya. Nah, karena cash itu merupakan aset lancar yang paling liquid, teman-teman. Nah, oke, itu adalah cara comparative analysis. Nah, di dalam comparative analysis selain ada year to year analysis, itu juga ada namanya terkait index number trend analysis. Nah, kalau di dalam index number trend analysis itu, dalam index number trend analysis itu kita buat basis data dasarnya.
tahun dasarnya, tahun basicnya. Tahun basicnya aku pakai di sini tahun 2019. Karena ini adalah tahun basic, makanya aku di sini tulis 100% semua, 100 semua, sorry 100 semua. Ini sebagai tahun dasar. Aku harus nyari tahun dasarnya gitu. Itu bebas asumsi kalian masing-masing mau kalian taruh berapa dasarnya. Lalu tahun-tahun selanjutnya akan membuat referensi ke tahun dasar. Contohnya gini. Tahun 2020 kita lihat dibanding tahun 2019 itu indeks numbernya itu berapa kali lipat. Ternyata di sini karena ini naiknya 14%, ya udah berarti kalau dasarnya itu 100, di tahun 2020 itu terjadi 114 indeks numbernya. Nah, ini adalah indeks number dari comparative analysis statement of financial position. Begitu juga dari akun-akun di bawahnya. Ini aku udah hitungin semua dari comparative analysis, mulai dari aset lancar, terus liability-nya. Oh ya, terus ini juga data-data yang udah aku ambil dari bener-bener dari perusahaan ICBP itu sendiri. Jadi aku ambil data yang fakta realita laporan keuangannya ya di sini. Nah, ini adalah data semuanya udah aku masukin dan aku udah analisis, udah aku hitung comparative analisisnya per masing-masing akun. Oke, jadi ini terkait comparative analysis bagian statement of financial position. Jadi misal yang tadi kita udah bahas aset lancar, contohnya sekarang kita lihat di bagian equity nih. Bagian equity, ternyata di sini saham yang terbit di ICBP itu sebesar 11.661.908.000 saham. Nah, dengan angka yang sama, karena dia sama, otomatis dalam comparative analysis baik itu year to year maupun indeks numbernya itu nggak akan ada perubahan, tetap 0% karena emang tetap nggak ada perubahan kan, nggak ada kenaikan ya, makanya di sini nilainya tetap 100, nggak ada data perubahan karena nggak ada basis data yang berubah. Oke, itu adalah contoh comparative statement of financial position bagian comparative analysis. Itu adalah alat analisis kita yang pertama. Oke, jadi di sini udah semua terkait. Sekarang kita masuk ke comparative analysis bagian statement of comprehensive income atau laporan laba rugi suatu perusahaan. Oke, ini adalah data laporan laba rugi PT ICBP tahun 2019, 2020 dan triwulan kedua tahun 2021. Karena emang data terkininya itu ya ini data terkini dari ICBP. Oke, kita cek sekarang. Ini data realnya. Oh ya, di sini ada yang unik. Kenapa di sini kok dia kecil banget dibanding yang di sini dia udah 42 triliun, 46 triliun. Kenapa di tahun ini kok dia cuma 28 triliun? Ingat, ini adalah data tahunan, 1 tahun. Ini 1 tahun penuh. Kalau di tahun 2021 karena 2021 ini baru terbit laporan keuangannya itu baru triwulan kedua, ya dia baru setengah tahun. Karena setengah tahun tuh dia udah 28 triliun loh. Contoh ya, kalau misal dari tahun yang sama ini kita kaliin 2 kali lipat, kita setahunkan. Contoh ya, kita setahunkan. Nah, kalau kita setahunkan, itu gede banget teman-teman. Si salesnya tahun 2021 itu berarti ICBP di tahun 2021 ini bener-bener bisa ngambil target pasar yang tinggi banget. Karena bisa lebih dari berapa persen ya, kita cek ya, comparative analisisnya. Nah, kenaikannya ini 20%, gede banget dibanding yang 2020 cuma 10%. Karena dia naik 20%, itu berarti penjualannya benar-benar sukses nih si ICBP. Nih 20%. Terkait comparative analisisnya, year to year ini kita gunanya comparative analysis, namanya aja analisis perbandingan, compare. Kita bandingkan dari tahun ke tahun. Nah, di sini tuh terlihat bahwa di tahun 2021 itu tinggi, kenaikan salesnya itu tinggi banget, 20%. Ini adalah aku setahunkan ya, makanya dia jadi 56 triliun. Sebenarnya kalau data realnya ya 28 tadi yang masih setengah tahun. Oke, ini aku setengah tahunkan dulu. Nah, kalau setengah tahun kita nggak bisa compare ya, karena dia jadi minus karena ya baru setengah tahun. Dia nggak make sense kalau kita compare yang 1 tahun dibanding yang setengah tahun tuh ya nggak make sense gitu. Jadi ya nggak bisa kita bandingkan ini. Ini masih dalam setengah tahun, teman-teman. Ingat ya, ini masih setengah tahun. Makanya di sini dia negatif. Cara ngitungnya sama kok dalam comparative analysis, baik itu statement of financial position maupun statement of comprehensive income. Itu sama banget. Oke, ini terkait komparatifnya. Terkait ini adalah income statement-nya. Ini ada data-datanya udah lengkap semua, udah aku masukin. Nanti teman-teman bisa cek
Di link di bawah terkait Excelnya udah aku taruh juga di situ. Oke, sekarang kita masuk aja ke common size. Nah, dalam common size ini udah kita pelajari di manajemen keuangan semester 4 kemarin. Oke. Nah, di sini kita lihat ini adalah laporan keuangannya ICBP tahun 2019, 2020 dan triwulan kedua 2021. Oke. Di sini ada kas dan secara kasnya. Kalau common size, ingat common size SOFB itu pasti perbandingannya adalah total aset. Makanya di sini kalau kita lihat total aset, dia pasti 100%. Oke. Di common size itu adalah dari total aset, teman-teman. Nah, maksudnya apa? Contoh gini. Di sini ada kas tahun 2019 itu 21,595%. Maksudnya apa? Berarti cash di sini itu adalah 21%-nya dibanding sama total aset. Contohnya gini deh, kamu punya total aset itu 1 juta. Oke. Ternyata cash dari total aset itu kamu punya cash sebesar 200.000. Nah, 200.000 inilah yang dimaksud 21%-nya itu, 20%-nya itu, kayak gitu. Itu adalah common size-nya, di mana perbandingan masing-masing akun itu adalah dibandingkan sama total asetnya. Jadi semua masing-masing akun ini perbandingannya adalah total aset. Contoh di sini aset tetap netonya 29%, berarti aset tetap neto yang 29% itu adalah 29%-nya dari total aset, kayak gitu teman-teman. Jadi ini udah mencerminkan kalau misal intangible asetnya, aset tak berwujudnya itu 5% dari total aset, terus persediaannya 9% dari total aset. Ini udah lengkap banget datanya terkait common size yang udah kita pelajari di manajemen keuangan. Ini adalah alat analisis yang kedua. Nah, selain common size SOFB, kita juga tahu ada namanya common size statement of comprehensive income. Oke. Jadi ada common size income statement. Oke, common size CSIS gitu ya, income statement. Kalau income statement, ingat ya, kalau SFP itu total aset, kalau income statement itu adalah total net sales-nya, revenue-nya. Makanya di sini kalau kalian lihat revenue-nya itu pasti 100%, kita cek ya. Nah, revenue-nya itu 100%. Sehingga ini ngebuktiin bahwa masing-masing akun di sini itu adalah perbandingan dari revenue. Contohnya COGS-nya, berarti COGS-nya itu dibanding revenue kita itu adalah 65% di tahun 2019. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ternyata dari tahun ke tahun itu marginnya si ICBP itu benar-benar meningkat. Kenapa kok aku bisa bilang marginnya meningkat? Karena kita lihat COGS-nya itu turun loh dari tahun ke tahun. Kalau dia turun, gini deh, kalau kita produksi yang kita jual 1 juta ya, di tahun 2019 itu kita produksi itu dengan cost 800.000. Oke, ternyata di tahun kedua itu kita cuma 700.000 costnya. Tahun ketiga kita cuma 600.000. Ya otomatis keuntungan kita di tahun 2019 itu cuma marginnya itu 20%. Di sini marginnya 30%. Di sini marginnya 40%. Nah otomatis si ICBP itu bener-bener udah tahu bagaimana cara dia ngebuat cost terendah mungkin di tiap-tiap tahun. Jadi dia setiap tahunnya itu udah bisa ningkatin bagaimana cara dia mengendalikan cost-nya. Ini bener-bener bagus buat suatu perusahaan yang bisa membuat margin suatu perusahaan itu meningkat dari tahun ke tahun. Ini udah dari data ini aja kita bisa lihat marginnya itu makin tinggi dari tahun ke tahun, kayak gitu teman-teman. Itulah gunanya common size dari income statement. Nah, terus sekarang kita udah tahu nih common size, alat analisis yang kedua dari common size dari PT ICBP. Lalu yang terakhir, di sini aku masukin, oh ya ini aku lihat dulu ya data-datanya. Ini udah aku masukin semua. Jadi udah lengkap banget terkait common size dari Statement of Comprehensive Income dari PT ICBP. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, yang terakhir terkait rasio teman-teman. Oke. Terkait rasio, ini adalah alat analisis yang ketiga. Ini udah kita pelajari juga di manajemen keuangan, di mana masing-masing rasio itu punya rumusnya sendiri-sendiri. Contoh di sini terbagi menjadi 4 sub pokok rasio ya. Yang pertama ada liquidity ratio. Jadi liquidity ratio itu ini sekalian kita refresh. Liquidity ratio adalah suatu perusahaan dikatakan liquid jika mampu membayar seluruh utang-utangnya tepat waktu
dan atau secepatnya apa perusahaan bisa mencarikan uang. Intinya gini, liquidity ratio, rasio likuiditas itu menilai bagaimana cara perusahaan itu mencairkan dana-dananya dengan cepat, kayak gitu. Contoh di sini kita lihat. Oke. Di sini ada current ratio. Current ratio kita lihat perbandingan current ratio itu adalah current asset dibanding sama current liability. Berarti karena current ratio itu current asset dibanding current liability, dan di sini di tahun 2019 itu ada kata-kata 2,54, berarti current assetnya itu lebih tinggi dari current liability 2,54 kali. Oke, maksudnya apa? Berarti si ICBP itu bener-bener dikatakan liquid dalam lunasi utang jangka pendeknya. Dia bisa loh buat ngelunasi utang jangka pendeknya. Oke, dengan adanya current asset itu tadi. Jadi kalau dibilang PT Indofood itu terancam, itu nggak bisa bilang terancam karena mereka bisa melunasi utang-utangnya. Jadi nggak ada alasan buat ICBP itu bubar gitu, karena emang masih bertahan di angka yang bagus. 2 kali lipat lebih itu udah bagus banget. Kalau perusahaan dikatakan jelek dalam liquidity ratio itu ketika current rasionya itu kurang dari 1, teman-teman. Kalau kurang dari 1, misal ya 0,8 deh, ya berarti dia itu nggak bisa melunasi utang jangka pendeknya semuanya. Itu bahaya banget, bisa-bisa bubar suatu perusahaan itu. Bisa ngejual si aset tetap juga, bisa ngejual si mesin, kayak gitulah intinya. Jadi itu bahaya, tapi di sini dia lebih dari 1, makanya ini bagus dalam liquidity ratio. Oke. Dan di sini ada asset test ratio. Kalau asset test ratio, kita review dikit ya. Jadi asset test ratio itu adalah current asset dikurang inventory. Kenapa dikurang inventory? Karena inventory itu dianggap kurang liquid. Karena kan namanya aja persediaan. Kalau persediaan, teman-teman, namanya persediaan itu kan kita nggak bisa tahu gitu kapan terjualnya, atau ya kapan terjualnya bahan kita. Kita nggak bisa memprediksi itu. Jadi kita hilangi dulu persediaan itu, kita hapus. Tapi ternyata meskipun kita hilangi si inventory kita itu masih liquid lebih dari 1 karena rasio asset test rasionya. Dan ini kita lihat ternyata baik current ratio dan asset test ratio itu saling berhubungan. Kenapa ya? Karena makin kecil dia di tahun ke tahun makin kecil nih, si asset test ratio itu juga ngikut, dia makin kecil juga, kayak gitu teman-teman. Oke, di sini ada average collection period, intinya itu sama, liquidity ratio, terus ada account receivable turnover dan inventory turnover. Lalu selanjutnya ada capital structure ratio. Di sini terkait debt ratio dan times inter earn. Di sini udah data-data semua, udah lengkap, udah aku masukin. Jadi di sini terkait analisis rasionya kayak gimana, dan masing-masing penjelasannya itu misal kita langsung aja ke profitability ratio yang paling penting dari kalau kita pengen invest di suatu perusahaan. Profitability ratio itu mengarah pada satu pertanyaan yang sangat fundamental, paling kita butuhin sebagai investor. Apakah perusahaan telah menghasilkan imbalan atas investasi? Return on investment-nya yang memadai, kita cek. Gross profit margin, GPM, itu kan rumusnya adalah gross profit dibagi sama sales. Oke. Ternyata dia punya 34%, 37%. Dia itu udah ternyata itu COGS, kan namanya gross profit itu kan sales dikurangi sama COGS ya, jadilah gross profit. Nah, gross profit marginnya itu ternyata lebih dari 0% atau 34%, berarti salesnya lebih tinggi dari COGS, dan ini sangat bagus karena udah tinggi banget 34% itu. Margin 34% itu sebuah perusahaan itu udah bagus banget. Apalagi kita lihat operating profit margin, EBIT dibanding salesnya itu 17,5%. Ini belum dikurangi interest tax dan pajak ya teman-teman, makanya masih tinggi. Tapi setelah dia dikurangi interest expense dan pajak, udah dibuat bayar pajak, udah buat bayar interest expense, ternyata net profit marginnya, net income dibagi sama salesnya itu masih untung, ternyata masih di atas 1. Bahkan net profit marginnya itu di tahun 2019 itu 12,7%, 2020 15,9%, 2021 yang masih setengah tahun itu udah 14%. Itu udah tinggi banget buat sebuah perusahaan yang ternyata net income-nya itu lebih tinggi 10% dari salesnya, itu udah betul-betul bagus. Ternyata net income bersih kita tuh masih nerima untung besar loh dari cost kita. Jadi contoh kalau kita di sini ada 12% ya, cost yang kita buat produk itu 1 juta, kita bisa ngasilin
1,2 juta gitu. Nah itu kan baru satu produk. Padahal itu kalau ICBP itu jutaan produk dan bener-bener produknya itu bener-bener luas banget. Jadi keuntungan itu pasti dipastikan besar banget kayak gitu. Nah itulah fungsi dari rasio-rasio yang udah kita analisis. So ini mungkin video terakhir dari analisis ICBP. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan thank you udah support aku buat ngebuat video ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.